Halo, selamat datang kembali pada Media Ajar Analisis Desain Sistem Informasi dengan materi pembuatan Sistem Flow Diagram. Sistem Flow Diagram merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sebuah sistem. Proses-proses dalam alur kerja tersebut adalah proses secara komputerisasi. Notasi yang digunakan pada pembuatan sistem flow diagram adalah sama dengan notasi dokumen flow diagram, dengan tambahan 3 notasi yang lainnya. Yang pertama, notasi display. Kedua, notasi proses komputasi. Ketiga, notasi arsip komputasi. Setelah memahami notasi-notasi pada sistem flow diagram, sekarang kita akan merancang sebuah sistem flow diagram suatu perpustakaan. Pada sistem flow diagram perpustakaan ini, yang terlibat adalah mahasiswa, pustakawan, dan kepala perpustakaan. Pertama kali, mahasiswa mengisi daftar hadir di perpustakaan. Kemudian, mahasiswa akan mencari buku yang akan dipinjam, apakah buku tersebut tersedia atau tidak. Jika buku tersebut tidak tersedia, maka mahasiswa tidak melakukan proses peminjaman buku. Jika buku tersebut tersedia, maka mahasiswa melanjutkan proses peminjaman ke pustakawan. Mahasiswa melanjutkan buku yang akan dipinjam ke pustakawan. Pustakawan akan memvalidasi buku yang akan dipinjam. Pustakawan akan membuat dokumen peminjaman buku. Pustakawan akan melakukan proses kalkulasi peminjaman jumlah buku dan lama peminjaman apabila terdapat peminjaman buku sebelumnya. Data peminjaman buku akan tersimpan pada arsip peminjaman buku di perpustakaan. Pustakawan dapat membuat form detail peminjaman buku untuk mahasiswa dan laporan peminjaman buku dalam setahun untuk kepala perpustakaan. Pustakawan dapat melihat peminjaman buku melalui tampilan yang disediakan. Proses validasi akan dilakukan oleh pustakawan dengan mahasiswa menyerahkan kartu anggota perpustakaan ke pustakawan sebagai jaminan, sehingga proses peminjaman buku dapat dinyatakan selesai. Setelah kita membuat sistem flow peminjaman buku, kita akan lanjut ke sistem flow pengembalian buku. Pada sistem flow diagram pengembalian buku dapat melibatkan mahasiswa, pustakawan, dan kepala perpustakaan. Pertama kali, mahasiswa mengisi daftar hadir pada perpustakaan. Kemudian, mahasiswa menyerahkan buku kepada pustakawan. Pustakawan melakukan validasi terhadap buku yang dipinjam oleh mahasiswa. Pustakawan akan memastikan apakah terdapat denda atas keterlambatan pengembalian buku. Jika terdapat denda, maka pustakawan akan menghitung denda peminjaman buku. Data denda peminjaman buku akan disimpan pada arsip perpustakaan. Pustakawan akan menyerahkan form denda kepada mahasiswa. Pustakawan dapat melihat tampilan denda anggota perpustakaan
yang bersumber pada arsip komputasi. Mahasiswa melakukan pembayaran denda dan bukti pembayaran denda peminjaman buku selanjutnya akan diserahkan ke pustakawan. Pustakawan melakukan validasi proses pembayaran denda. Pustakawan membuat pelaporan jumlah denda kepada kepala perpustakaan. Jika tidak terdapat keterlambatan dalam pengembalian buku, maka akan langsung masuk kepada proses verifikasi pengembalian buku. Pustakawan akan langsung memverifikasi pengembalian buku. Data pengembalian buku akan diarsipkan pada data peminjaman buku. Pustakawan membuat laporan peminjaman buku dalam 1 tahun kepada kepala perpustakaan. Pustakawan menyerahkan kartu anggota perpustakaan kepada mahasiswa. Sehingga proses pengembalian buku telah selesai. Dengan memahami sistem flow ini, kita dapat mengetahui alur kerja yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sebuah sistem. Demikian salah satu contoh sistem flow diagram peminjaman dan pengembalian buku pada sebuah perpustakaan. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat dan dapat dipahami.